soal sikap kerja atau work attitude itu sendiri. Nah, sikap kerja itu adalah pandangan emosional seseorang terhadap pekerjaan dan perilaku yang mereka tampilkan dalam lingkungan kerja. Nah, ini nih mencakup dari kedisiplinan, motivasi, kegigihan, kerjasama tim, inisiatif, dan juga respon kita terhadap tantangan nih, Oh iya, atau mungkin problem-problem sedikit lah di tempat kerja seperti itu. Nah, seseorang dalam menjalankan perannya di perusahaan tuh biasanya punya berbagai macam ekspresi dalam dalam mengekspresikan mengekspresikannya, sikap betul betul kerjanya. banget. Iya Pasti iya kan benar. beda-beda ya, dan Heeh. itu kadang juga tergantung dari karakteristik kita ya, seperti itu. Nah, sikap kerja ini juga bisa dijadikan indikator dalam sebuah apakah pekerjaan kita ini berjalan lancar atau tidak, seperti itu. Apakah kita menguasai pekerjaan kita atau Atau tidak, tidak, seperti itu betul. sangat berpengaruh sekali karena kan ini sebuah bagaimana kita merespon dari pekerjaan tersebut. Terkait tadi aspek-aspek apa aja sih yang Iya, mempengaruhi iya betul. sikap kerja kita. Nah, ini dia Mbak Alif, aspek-aspek dari work attitude kita ya. Yang pertama itu adalah lingkungan kerja. Nah, ini nih yang mungkin paling berasa ya, apa Paling namanya? penting sih Mbak, sih Mm-mm. benar. Ini yang paling berasa mungkin. Jadi kondisi kerja itu baik secara fisik maupun non fisik tuh pasti berpengaruh juga. Betul. Nah, lingkungan kerja secara fisik itu dibagi lagi juga. Ada yang bisa kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan secara langsung. Misalkan kayak gini, kalau kondisi lingkungan kerja fisik yang kita rasakan adalah misalkan fasilitas kantor seperti itu. Apakah perusahaan menyediakan laptop yang Oh memadai, iya benar. misalkan, terus juga apakah meja kursinya nyaman, kemudian juga apakah ada rak atau lemari nih untuk apa namanya membantu kita untuk mengorganisir pekerjaan seperti itu. Nah, itu kan fisik ya yang bisa kita lihat dan rasakan sendiri Betul. seperti itu. Nah, kalau yang tidak dirasakan secara langsung nih lebih ke misalkan pencahayaan di kantor misalkan. Betul. Nah, Oke, terus lanjut. selanjutnya yaitu adalah teamwork ya. Teamwork atau kerjasama nih. Nah, itu tadi kita ini kerja nggak sendirian ya kan, Mbak Olivia. Meskipun kita beda-beda divisi, Benar. dalam satu kantor juga ada berbagai macam divisi ya. Pasti kita Hmm, saling tidak tidak akan kerja sendirian tidak gitu. akan. Kayak di sini aku HC Mbak Alif Finance nggak mungkin Iya kita masing-masing, benar, pasti betul tetap betul. ada Saling membutuhkan. betul Nanti saat saling saat membutuhkan. ada kalek di finance butuh HC, HC ya HC betul. butuh kita Nah, gitu ya ya, seperti betul itu. banget. Jadi teamwork ini juga berpengaruh ya. Jadi teamwork itu tuh gimana cara kita dalam bisa berkomunikasi yang baik ya dengan rekan kerja, terus Benar bagaimana banget. kita berkontribusi dalam tim misalkan, dan yang paling penting juga bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik Iya, juga di dalam tim iya seperti benar. itu. Karena nggak mungkin kita bisa kerja masing-masing sih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah support ya. Nah, support di sini sih nggak mesti support dari atasan aja, tapi juga support dari rekan Rekan kerja bisa kerja. ya. Kalau support dari atasan itu biasanya kan ketika kita menghadapi kendala-kendala nih. Nah, kalau misalkan dari atasan kita bisa memberikan masukan, terus juga motivasi. Nah, itu pasti sangat berpengaruh ya ke apa Betul banget, namanya betul dengan banget. pekerjaan kita. Heeh. Terus kemudian selanjutnya itu reward ya. Nah, ini siapa sih yang Mm-mm. nggak seneng dapat reward Reward ya ya seperti itu. Mbak, betul Nah, itu banget. juga salah satu apa namanya yang mempengaruhi ya, karena kan dengan adanya reward ini jadi kita lebih termotivasi, jadi lebih semangat. Bener banget. Tapi jangan sampai kita bekerja hanya semata-mata karena pengen dapat Pengen dapat reward seperti itu. reward. Dan sebenarnya reward tuh Bener nggak semuanya banget berbentuk sih. materi ya kan, Mbak Alif, seperti Betul. itu. Heeh. Dalam bentuk apresiasi Nah, dari atasan misalkan, atau misalkan pekerjaan kita diakui begitu. ya. Bahkan rasa terima kasih aja itu udah Iya, itu rasa terima kasih. sudah Terima reward ya kasih kan. loh gitu kan Iya ya. kan? Udah Itu kayak gini sudah kayak gini. Itu reward. udah seneng banget sih Mbak, bener banget. Itu aja sudah reward buat kita seperti itu. Betul banget. Kayak kita ngerasa kita dihargai lah dalam Betul. pekerjaan kayak gitu ya. Maksud aku kayak apapun yang kita lakukan, besar kecilnya juga kan kita perlu diapresiasi gitu kan ya Mbak. Kita kerjain juga dengan kerja ikhlas. Jadi kita harus bisa mendapatkan feedback yang baik. Nah, dengan adanya reward seperti itu, pasti itu kan jadi apa namanya menumbuhkan motivasi Iya, ya. Jadi akhirnya kita benar. bisa bersikap lebih positif ketika bekerja, karena kan ada suatu kebanggaan nih Ya. ketika apa namanya pekerjaan kita diapresiasi.
Positive work attitude yang benar itu tuh seperti apa sih, Mbak? Nah, oke, boleh next. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kan lebih ke work attitude-nya. Sekarang spesifiknya ya positive work attitude itu apa? Itu ini menumbuhkan budaya positif di tempat kerja itu dapat membantu seseorang untuk menyelesaikan tugas mereka bukan cuman dengan lebih cepat atau sesuai deadline ya, tapi Iya, juga lebih benar. baik seperti itu. Energi positif mengubah seseorang menjadi dapat menikmati pekerjaannya gitu Betul. kan, sekaligus membawa dampak signifikan pada produktivitas, motivasi diri, dan juga yang pasti hubungan dengan rekan kerja. Nah, dengan membangun sikap kerja yang lebih baik dan proaktif, akhirnya kita bisa mencapai target nih. Kan Iya, pasti kita setiap pekerjaan punya punya target target, ya. betul banget. Nah, itu tadi ketika kita sudah punya nih, sudah menerapkan positive work attitude ini, yang pasti kita akan merasa bahwa pekerjaan itu bukan sebuah beban gitu. Betul. Justru kita bekerja jadi menyenangkan. Menyenangkan, Jadi menyenangkan, jadi jadi bukan happy lagi terus ya. dan bisa membawa apa namanya? Ini positif untuk sekitarnya. Jadi bukan Betul. cuma diri kita sendiri aja. Ketika kita belum punya sikap kerja yang positif ya, pasti akan berdampak buruk pada diri kita sendiri, pada apa namanya? Pada lingkungan sekitar ya. Yang pertama itu mungkin yang kita rasain dulu ya, yaitu adalah burnout ya. Burnout Burnout, itu iya. atau apa bisa dibilang juga stres. Oh, Ya, stres ya. stres. Aduh, stres gitu. Jadi kayak tadi ketika kita sudah merasa tidak bersemangat, terus juga merasa apa namanya, sebuah pekerjaan ini menjadi beban ya, pasti itu kan kita akan merasa tertekan. Seperti itu. Kita pasti akan merasa tertekan, akhirnya stres ya, akhirnya jadi gampang capek. Betul. Jadi gampang capek, terus juga apa namanya, ketika udah seperti itu kan udah capek fisik dan capek mental ya. Ya bener banget. Ya kan, gimana kita mau menyelesaikan pekerjaan ketika Kita lagi kondisi stres, seperti itu ya, pasti bener pekerjaan banget. tidak akan bisa selesai seperti itu. Terus yang kedua yaitu itu tadi menurunnya produktivitas. Nah, ketika kita tadi stres ya, terus juga capek mental, capek fisik ya Iya. kan. Nah, pasti produktivitas juga menurun. Akhirnya kan pekerjaan juga menumpuk, tidak terselesaikan. Jadi nanti ditumpuk-tumpuk ya, Mbak. Ya, betul. Ntar ada lagi, ntar ada Akhirnya lagi ya, gitu. nggak mood, jadi ntar aja, ntar Jadi aja. segunung tuh kerjaan tuh sampai Benar. besok-besok, Mbak, pasti. Benar gitu kan. Jadi akhirnya produktivitas kita turun seperti itu. Karena itu tadi kita nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, Benar. akhirnya menumpuk seperti itu. Kemudian kenyamanan kerja terganggu. Nah, ini berdampaknya mungkin lebih ke orang lain juga ya. Apa namanya? Dengan kondisi kita yang seperti itu, kadang kita jadi sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain Rekan ya. kerja ya. Atau mungkin misalkan kita melihat rekan kerja kita seperti itu, pasti kenyamanan kita terganggu. Betul. Kadang kan ngerasa nggak sih Mbak Alif, terus rekan-rekan juga Vibes-nya loh, Mbak, iya, membawa vibes energi auranya. buruk gitu ya. Auranya tuh kadang Bener kurang banget. enak Kadang ya, tuh gitu. memang Mbak Aura tuh membawa energi buruk juga. Kalau misalkan nih contoh, aduh aku tuh lagi galau gitu ya. Aku lagi galau dibawa-bawa ke ruang lingkup kantor. Ya pasti orang-orang juga udah males ngeliatin Iya, orang apa sih gitu murung ya. terus. Murung-muluk. Jadi kerjaan gue yang harusnya dia kelarin. Jadi kan dalam suatu pekerjaan kan itu dia berkesinambungan gitu iya. kan ya Mbak. Kalau misalkan dari A belum selesai kan yang B nungguin yang Iya. A. Nah itu tuh Mbak titik baliknya dari semua kalau kita merasa kita doang egois kayak gitu ya. Iya betul, itu kan jadi akhirnya kenyamanan kerja terganggu ya. Jadi kita Benar. ngeganggu teman yang lain nih. Betul seperti banget itu. temennya. Jadi kita mau koordinasi agak sulit nih. Betul. Karena dia diajak ngomongnya susah misalnya. Benar. Seperti itu. Dan nah itu tadi akan berpengaruh menciptakan konflik dengan rekan kerja. Konflik, iya, seperti konflik itu sih, ya betul. kan. Kadang apa namanya, itu tadi sulitnya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi, akhirnya bisa menciptakan konflik nih dengan rekan kerja ya kan. Jadi ya gimana kita bisa apa namanya terselesaikan nih Iya, proyek betul kita, banget, pekerjaan kita gitu Iya. kan. Terus yang terakhir yaitu yang pasti adalah terhambatnya karir ya, dengan tadi itu menurunnya produktivitas ya kan. Terus apa namanya kinerja juga kualitas pekerjaan juga tidak bagus. Itu kan pasti akan jadi penilaian oleh Iya, benar atasannya banget, Mbak Rara. dan juga tim HC. Nah, dengan Tuh gimana caranya memaintain sikap kerja yang baik itu kayak gimana? Oke, mungkin yang pertama itu gimana sih cara kita supaya tetap
apa namanya, konsisten nih Betul. mempertahankan sikap kerja kita yang positif ini, yang pertama itu susun skala prioritas pekerjaan ya. Jadi biasanya gini, kalau aku ya pribadi Iya. ya, biasanya nih malam itu aku coba ulang lagi hari ini tadi ngapain aja atau apa aja yang belum selesai nih. Nah kemudian nanti di besok paginya sambil berangkat kerja atau misalkan malam sebelumnya itu aku susun dulu kira-kira apa aja nih yang belum selesai Yang pekerjaan-pekerjaannya, diselesaikan, betul. ya. Dan juga mana yang urgent misalkan Skala seperti itu. prioritas berarti Iya, ya Mbak ya, skala lebih ke prioritas. sana Jadi ya. mana yang harus aku kerjain duluan nih Betul, ketika nyampe kantor. harus dilihat. Tujuannya apa seperti itu? Itu untuk menghindari itu tadi pekerjaan yang tumpang tindih Oh seperti iya itu. benar. Yang kedua sharing. Nah, sharing di sini tuh kita berbagi pengetahuan dengan orang lain juga ya. Sharing. Kayak kita gini ya. Gitu kan. Iya. Tentang pengetahuan baru, inovasi juga Iya. bisa. Dan yang selanjutnya itu adalah terbuka dengan hal baru. Nah ini terbuka terhadap ide, keterampilan dan pengetahuan itu benar-benar berpengaruh banget untuk memotivasi kita dalam Motivasi ya. bekerja ya. Selanjutnya itu tetapkan target pekerjaan. Nah target ini mungkin juga berkaitan sama yang tadi ya, skala prioritas. Ya, nah selain kita menyusun skala prioritas itu kita juga tentuin nih targetnya. Misalkan pekerjaan ini pokoknya harus selesai hari ini atau pekerjaan ini harus selesai nanti sebelum jam 12 misalkan seperti Betul. itu. Yang kelima itu rehat atau istirahat. Nah ini sebenarnya menurut saya tuh nggak masalah ya ketika kita mengambil break sebentar 5 menit lah setiap 2 jam sekali misalkan gitu kan, karena kan pasti tegang ya leher bahu ya kan, ya, betul kita depan banget. laptop pasti kan tegang. Nah nggak masalah kita ambil break sebentar 5 menit di setiap 2 jam untuk peregangan. Oke, lanjut Mbak. Kemudian menjalin hubungan yang sehat dengan rekan kerja. Nah ini sama ya kayak tadi teamwork ya, dimana ketika kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman, dengan atasan ya, itu pasti pekerjaan kita menjadi bisa lebih efektif ya, dan juga untuk menghindari konflik seperti itu. Dan menurut saya tuh kadang reward juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Kebutuhan dan Kemampuan kemampuan ya. perusahaan itu sendiri ya gitu kan. Dan itu tadi yang udah kita bahas kan, reward memang tidak mesti dalam bentuk materi ya. Mungkin sebenarnya kadang gini, kalau menurut saya sendiri ya, kadang karyawan diberikan gift kecil aja tuh sudah happy banget ya gitu kan. gitu. Ibaratnya Masya kayak Allah, gitu. Diberikan tumbler apa seperti itu, kayak kita biasa di Sejenis lah. kantor seperti itu ya. Sebenarnya baik lagi ya, gift itu reward itu kadang menyesuaikan dari kemampuan perusahaan itu sendiri kayak gitu kan ya. Kira-kira apakah yang pantas, dan juga tergantung dari jenis jenis pekerjaan ya. Jadi jenis pencapaiannya apa saja kayak gitu kan. Kalau memang itu merupakan sebuah pencapaian yang besar ya, luar biasa ya, pasti perusahaan akan memberikan reward yang sepadan juga seperti itu. Betul banget. Dan pasti kalau menurut aku apa yang mereka butuhkan sih Mbak, lebih ke mereka butuhkan, kayak misalkan contoh ada karyawan yang berprestasi, sebaiknya ya kita harus bertanya dulu gak sih Mbak apa yang mereka butuhkan, dengan cara ya tadi dari HC sendiri mungkin ada metode-metode tersendiri gitu gak sih Mbak? Iya betul. Jadi itu tadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai juga apa yang kira-kira dibutuhkan dan berguna untuk masing-masing karyawan itu sendiri. Jadi nanti akan kita disesuaikan biasanya sih kami itu akan melihat juga ya pencapaian apa yang sudah dia capai seperti itu. Bagaimana cara menghadapi bos yang toksik? Pertanyaannya seru sekali. Karena seringkali atasan suka merendahkan hasil kerja keras kita dan menganggap bahwa wanita itu kerjanya kurang satset atau kurang gercep dalam bekerja. Oke, itu dulu kali Mbak Rara. Oke. Ih, serem banget ya Mbak Rara. Masya Allah. Oke, bos yang toksik ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, toksik itu kan ada beberapa, bukan jenis ya, maksudnya toksik yang seperti apa dulu Iya, nih ya kan. benar-benar. Kalau di sini yang dibilang toksiknya itu adalah suka merendahkan ya,
mungkin kita nih sebagai perempuan ya dianggapnya kurang tadi tuh, kurang satset, Hmm. lambat dalam menangkap misalkan seperti itu. Nah, gimana sih cara menghadapinya? Yang pertama itu kalau menurut saya pribadi itu kita coba pahamin dulu maunya si atasan ini apa sebenarnya. Iya. Seperti itu. Maunya Hmm. keinginan Paham beliau tuh dulu. sebenarnya seperti apa. Seperti itu. Supaya kenapa supaya kita ini tidak salah langkah ya. Yang Hmm. pertama kita pahami dulu keinginan beliau nih, maksud yang beliau ingin sampaikan nih seperti apa, seperti itu. Kemudian juga mungkin kita bisa memahami dulu ya kira-kira situasi dan kondisi beliau nih seperti apa gitu kan ya. Karena kan namanya atasan kan pasti dia juga dapat tekanan-tekanan juga sama yang di atasnya lagi Bener seperti itu banget, kan. Kak. Karena jadi ibaratnya kita sama-sama mendapatkan tekanan lah seperti itu. Nah, kita coba pahami dulu situasi dan sebenarnya keinginan beliau ini apa ya supaya kita bisa mengerjakan sesuai dengan keinginannya Yang beliau diinginkan seperti beliau itu ya, ya betul kan. banget. Kemudian setelah kita coba untuk pahami, kita coba untuk kerjakan atau memenuhi apa yang sebenarnya beliau inginkan seperti itu ya. Kita bisa menjadi contoh untuk mereka. Seperti itu kita bisa menjadi contoh untuk mereka. Kita tunjukkan apa namanya bekerja yang baik itu seperti Seperti apa apa, gitu bener. kan. Terus juga kita apa namanya selalu coba tetap Mengajak aja sih, ya Kak. untuk mengajak atau kita tetap berkomunikasi yang baik dengan mereka supaya mereka ini akhirnya ikut terbawa gitu. Karena kan siapa tahu aja dia punya bad attitude ini karena ada suatu alasan ya kan. Itu tadi kita coba juga ngobrol nih sama dia, kira-kira apa sih penyebab sikap dia seperti itu ya kan, karena siapa tahu dia lagi stres nih sama pekerjaannya Iya, betul seperti banget. itu. Nah, kita coba ngobrol sama mereka gitu kan, kita coba cari kita coba sharing apa aja nih solusi yang bisa dia terapkan seperti itu. Karena siapa tahu bad attitude-nya itu karena ada satu alasan Iya, ya, bener. seperti itu. Misalkan tadi stres karena pekerjaan gitu. Yang penting kita sudah memberikan contoh yang baik nih ke dia, tetap bekerja dengan baik, tetap berkomunikasi yang baik dan memberikan contoh, memberikan kontribusi yang positif juga untuk perusahaan. Nah, nanti pasti dia pun apa namanya bisa Akan terinspirasi gitu. berjalannya waktu akan memikir Betul. sendiri sih sebenarnya. Asal tuh ya teman-teman kalau ada punya rekan kerja yang seperti itu ya Mbak, menurut aku tuh jangan sampai dimusuhin. Ya, Jangan sampai dijauhin. Kalian kalau memang punya rekan kerja kayak gitu tuh ya udah kita coba rangkul dia belajar gitu. merangkul dia aja walaupun emang tidak sejalan dengan pikiran kita atau kita juga kebanyakan ngalah, ya udah kan yang maksud aku yang lebih paham seperti apa baiknya kan berarti kan kita. Jangan sampai kita juga ikutan kayak dia Kayak gitu. gitu. Justru kita menjadi apa namanya pencerahan buat dia Iya, kayak gitu kan. bisa jadi seperti itu karena kan pencerahan nggak datangnya dari mana aja ya. Iya, betul Kalau seperti kayak itu. gitu.